Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua untuk senantiasa selalu berproses dalam segala aktivitas dan mengejar mimpinya masing-masing sesuai hobi dan minat masing-masing. Seperti saya, hobinya minatnya bertani ya seperti ini. Nah, di depan kalian ada beberapa jenis pestisida. Nah, dengan bahan aktif yang berbeda, perusahaan berbeda, dan golongan berbeda pula. Nah, sebelum kita bahas, sebelum masuk ke pembahasan, dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, alangkah lebih baiknya jika kalian subscribe dan share channel Yosep Malik Pam bersama saya, si Bolang, si bocah banyak utang. Seperti itu, saya tekankan sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe terlebih dahulu. Nah, jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan. Pestisida adalah obat pembunuh. Nah, saya ulangi, pestisida adalah obat pembunuh. Pembunuh dari hama dan penyakit. Nah, sekali lagi saya ulangi. Pestisida adalah obat pembunuh. Sederhananya seperti itu. Membunuh dari apa? Dari hama dan penyakit. Nah, ngomongin soal hama dan penyakit, berarti ada dua jenis golongan pestisida yang dipakai. Pertama, untuk penyakit pasti kita memakai fungisida seperti Acrobat, Polikur, Ridomil, Golbion, M3, Antrakol, Amistar, Top Hexa, Infinito, Siodan, Pondosep, Wenri, Indonil, dan lain sebagainya untuk fungisida. Sedangkan kalau kita ngomongin hama, otomatis kita masuknya ke dalam golongan insektisida seperti berikut ini. Ada Baikap, Indohipo, Ploralbek, Proclaim, Prepaton, Marshal, dan lain sebagainya. Seperti kalau insektisida taburnya nih, Regen, Primapur, ini juga. Ini salah satu contoh. Hanya sebagian contoh karena di luar sana masih banyak pestisida lain yang mungkin lebih bagus dan lebih baik. Mungkin, kan? Nah, ini hanya contoh. Nah, jika ngomongin pestisida, secara garis besar tadi saya katakan adalah obat pembunuh dari hama dan penyakit. Namun pestisida juga ada yang disebut dalam herbisida atau obat pembunuh gulma. Contohnya seperti berikut. Nah, seperti ini. Ini adalah pestisida juga. Namun golongannya adalah pembasmi rumput, jadi dikategorikan dalam herbisida, pembasmi gulma. Ada bahan aktif isopropil amina glifosat dalam artian sistemik. Cara kerjanya nanti kita bahas lain waktu dan lain kesempatan. Ada juga paraquat diklorida. Nah, ini sifatnya kontak. Cara kerjanya kita bahas lain waktu dan lain kesempatan. Nah, ini ada herbisida pratumbuh. Nah, ini herbisida pratumbuh. Kita sudah tes di beberapa video. Ini sudah ada pada daun bawang dan pada kubis. Ini sudah dicoba. Silahkan kalian cari di video saya sebelumnya. Ini juga termasuk herbisida. Golongannya sistemik, bisa pra, bisa purna. Dalam artian sesudah tumbuh dan sebelum tumbuh. Ini bagus, semua bagus. Nah, balik lagi. Saya ulangi lagi.
Pestisida adalah obat pembunuh dari hama dan penyakit atau OPT yang mengganggu lajunya pertumbuhan, yang mengganggu proses pertumbuhan pada si tanaman yang kita budidayakan. Contohnya seperti yang ada di depan kalian. Nah, seperti ini. Ada fungisida, ada insektisida. Umumnya itu, namun ada juga yang disebut herbisida seperti yang di atas. Nah, ini Gibro. Kita simpan dulu lah. Nah, selain fungisida, insektisida, dan herbisida, ada juga yang disebut pelengkap. Sering dan wajib dipakai rata-rata. Bisa wajib, bisa digolongkan tidak wajib, karena ada beberapa petani yang jarang dan tidak pernah memakai obat yang satu ini. Namanya perekat. Untuk merek dagang itu bebas, perekat yang penting. Contohnya seperti berikut. Nah, ini contohnya. Ini tidak termasuk dalam golongan pestisida, namun masuk dalam kategori pelengkap. Nah, kegunaannya bisa kalian coba pada setiap aplikasi penyemprotan di lapangan. Nanti untuk sasaran dan tujuan dan maksudnya kita akan bahas lain waktu dan lain kesempatan. Tentunya harus dibuktikan di lapangan seperti apa. Nah, ini masuknya pelengkap. Balik lagi. Ini adalah salah satu jenis pestisida dari berbagai kemasan, ukuran, bentuk, perusahaan, bahan aktif, dan lain sebagainya. Ada fungisida, ada insektisida, dan ada herbisida. Nah, seperti itulah kira-kira. Ada juga insektisida tabur, WG, banyak lah pokoknya. Ini hanya sebagian kecil dari salah satu pestisida yang bertebaran dan ada di toko-toko di setiap wilayah mungkin. Namun ada baiknya bagi semua petani Indonesia, khususnya petani milenial, hortikultura, tidak memandang pada merek dagang dalam kemasan. Carilah bahan aktif yang sama, mungkin karena tidak di semua tempat itu ada mungkin gitu. Jadilah petani cerdas intinya. Nah, ini hanya salah satu. Ada juga yang disebut pupuk. Nah, seperti ini. Ada pupuk masa vegetatif, masa generatif, pupuk kalsium, dan lain sebagainya. Itu tidak dikategorikan pada pestisida, namun masuk pada pelengkap. Dalam artian ini bisa dipakai untuk memacu dan memberi nutrisi unsur hara pada si tanaman tersebut. Seperti makanan nih. Salah satu jenis kalsium. Nah, ini juga adalah salah satu zat pengatur tumbuh. Ini masuknya pada pelengkap. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita berbudidaya tanaman, baik itu tanaman keras, tanaman rempah, ataupun hortikultura, tidak perlu memakai zat pengatur tumbuh jika kita tepat, cermat, dan mengenal jenis tanaman yang kita tanam. Dalam artian, jika bibit sudah siap tanam, pupuknya cukup, tidak perlu memakai zat pengatur tumbuh. Hanya saja di beberapa kejadian itu memang sangat membutuhkan. Jadi bisa dibilang tidak wajib namun sering dipakai lah, seperti itu. Balik lagi ke pembahasan utamanya, yaitu tentang pestisida.
sebenarnya saya kali ini sedang berbelanja atau membeli kebutuhan pestisida yang akan saya pakai. Nah, sekalian kita buat video. Untuk tahap dasarnya, saya akan lebih sederhanakan lagi. Pestisida atau yang namanya pestisida adalah obat pembunuh dari hama dan penyakit. Nah, untuk dua sasaran tersebut, saya ulangi lagi. Pestisida adalah obat pembunuh dari hama dan penyakit. Nah, ngomongin soal dua sasaran tersebut, hama dan penyakit, otomatis kita memerlukan dua pestisida pula. Yang pertama, fungisida, yang kedua insektisida. Itu sama-sama pestisida. Hanya saja ada beberapa pestisida yang mungkin beda lah dari yang lain. Seperti herbisida, itu juga pestisida, hanya saja dinamakan herbisida karena sasarannya untuk gulma atau rumput liar yang senantiasa mengganggu. Nah, ini umumnya. Kalau kita ngomongin soal penyakit, otomatis obat yang kita pakai adalah fungisida, baik itu sistemik maupun kontak, baik itu WP maupun WG. Seperti itu. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita memakai insektisida, otomatis sasaran utamanya adalah hama, baik itu kontak maupun racun pernapasan dan lambung. Begitu juga sistemik. Nah, seperti ini, insektisida tabur. Pasti sasaran utamanya adalah hama. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, semoga kalian sedikit banyaknya mengertilah. Nah, ada juga yang dinamakan pelengkap. Tadi sudah saya katakan ini pelengkap, ini pelengkap. Di sana juga pelengkap. Nah, jadi begitulah kira-kira. Semoga yang saya katakan dan utarakan bisa dicerna oleh kalian semua. Nah, saya mau lanjut berbelanja. Semoga kalian sedikit banyaknya bertambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia pertanian.